saya selaku PLH Kasubag TU untuk menyampaikan kepada Pak Kepala Kantor terkait dengan jumlah P3K pada tahap 1 tahun anggaran 2025 ini sejumlah 311 orang dengan detail jabatan. Yang pertama ada penyuluh agama Islam, ini sejumlah 152 orang. Kemudian penyuluh agama Kristen 1 orang, penyuluh agama Katolik 1 orang. Kemudian yang kedua adalah jabatan penghulu 8 orang, jabatan guru 54 orang, kemudian jabatan pengadministrasi ada 103 orang, Pak Kepala. Pada kesempatan yang baik ini nanti akan disampaikan dari Pak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor, yaitu arahan dan penguatan, kemudian disambung dengan penyampaian teknis dari teman-teman tim kepegawaian, khususnya terkait dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Baik, pada kesempatan ini maka kami persilahkan Bapak Kepala Kantor, Bapak Haji Ahmad Sukri untuk bisa menyampaikan arahan dan penguatan. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu PLH Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana Zoom, tidak membuat kita berkecil hati. Walaupun demikian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Ibu PLH Kepala Subag TU, para kasih, para penyelenggara BIMAS, dan juga saya lihat para kepala KUA, para kepala madrasah, dan tim kepegawaian yang hari ini juga ikut memantau keberadaan kita. Karena kita mulai jam 9, tapi masih kasih toleransi sampai 9.30, setelah itu absen ditutup. Dan tentunya para P3K di lingkungan Kemenak Kabupaten Bogor yang sudah hadir semuanya dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan bisa terus berkiprah di Kementerian Agama sesuai dengan regulasi yang ada. Puja dan puji syukur kan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kehadirat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, kalau melihat dari daftar hadir yang ada, memang masih sangat masih sangat prihatin saya dari 300. Mungkin tadi bukan sempat juga cerita bahwa sungguhnya ada juga Pak yang ikut secara berjamaah dalam satu rombongan. Katakanlah di dalam ruangan itu ada 3 atau 4 P3K, jadi mungkin nilainya juga tidak mesti 300 ya, tapi itulah kita sungguhnya membutuhkan ASN yang memiliki profesionalitas, memiliki integritas, dan bisa melayani. Tapi kalau seandainya kegiatan daring saja dari jam 9 itu baru 50 orang yang hadir, ini sudah bisa mencerminkan kedisiplinan kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya kalau kita banyak bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, seharusnya memang kita harus pandai bersyukur dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk sebagai P3K juga demikian. Kita harus pandai mematuhi regulasi yang ada. Jadi kemarin sudah selesai semua. Kita sudah diberitahu oleh Pak Kanwil, dan SK sudah diterima. Berarti kita sudah sukses menjalani seleksi administrasi, tes CAT, moderasi beragama,
yang sekarang juga Pak untuk tahap kedua sedang dijalankan, termasuk tes kesehatan semua sudah selesai. Jadi saya ingin menegaskan pada Bapak Ibu semua bahwa tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan itu bukan karena kita pintar atau kita pandai atau kita memiliki ikhtiar yang lebih, bukan, tapi juga karena memang ada doa-doa terbaik dari sanak saudara kita, ada juga harapan dari pimpinan, termasuk kepala KUA, kepala madrasah, terhadap kinerja Bapak Ibu semua. Jadi sejatinya sejak menerima SK itulah, baru kemudian saya berharap Bapak Ibu betul-betul memegang arti disiplin itu sendiri. Jadi Bapak Ibu juga diharapkan bisa memegang teguh Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, juga setia kepada NKRI, sudah barang pasti, sehingga nanti nilai-nilai dasar ASN seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil harus berorientasi pada pelayanan, harus akuntabel, harus kompeten, harmonis, harus loyal, harus adaptif, kolaboratif. Nah itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, terkadang ketika pimpinan menghendaki kita ikut pada kegiatan-kegiatan yang memang sangat monumental, katakanlah Ibu Kasih, katakanlah Pak Kasih, katakanlah Kepala KUA menghendaki kita hadir untuk mendampingi. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu semua P3K ini memiliki akhlak yang baik. Jadi tipe A. Nah, kenapa dia diajak? Karena dia memiliki tipe A. Apa itu A? A itu akhlak. Jadi akhlak yang baik sehingga pimpinan menghendaki keberadaannya untuk mendampingi setiap kegiatan. ASN yang atau P3K yang baru ini adalah fondasi utama di dalam menjalankan tugas sebagai layanan. Kita paham Kementerian Agama itu selalu menekankan nilai-nilai akhlak. Kalau Pak Menteri bilang kita itu seperti layaknya kertas putih. Jadi kita tidak boleh ada nota sedikit pun. Jadi Bapak Ibu kalau sering diajak oleh Ibu Kasih, Pak Kasih, oleh Pak Kamat, diajak oleh Pak Kepala KUA, karena Bapak Ibu memiliki nilai-nilai akhlak yang tinggi. ASN harus memiliki nilai akhlak yang tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan ketakwaan yang lebih dibanding yang lain. Orang yang beriman, orang yang berakhlak tinggi, biasanya dia profesional, dia disiplin, dia disiplin. Jadi orang yang berakhlak tinggi itu memiliki keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat As-Saff ayat 2 ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau kamu bisa ngomong, berarti kamu tahu aturan. Kalau kamu tahu aturan, maka harus dijaga. Perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Itulah kemudian akhlak yang tinggi itulah yang selalu dipilih oleh pimpinan untuk bisa diajak ikut serta dalam layanan masyarakat. Kemudian yang kedua ASN ataupun P3K yang baik itu harus memiliki loyalitas. Nah, kalau saya gambarkan loyalitas itu adalah bisa diandalkan. Gitu. Jadi kalau dia bisa diandalkan, memiliki loyalitas yang tinggi, maka dia sering diajak oleh Pak Kamat kemana-mana. Kenapa? Selalu staf ini terus yang diajak oleh Pak Kamat untuk kegiatan-kegiatan. Karena dia punya loyalitas. Dia tidak pernah memikirkan nanti di ujungnya ada nggak nih? Ada bisaroh buat ongkos pulang nggak ada. Jadi menjalankan tugas itu sebagai abdi negara, P3K terutama nih, para guru, para staf di KUA, itu harus menjaga integritas, menjaga profesionalitas. ASN yang loyal, P3K yang loyal, dia menjalankan tugasnya itu bukan hanya ikhlas, tetapi memiliki tanggung jawab. Dia menjunjung tinggi etika kerja. Ada program dari Kepala KUA yang harus dicetuskan, harus diangkat keberadaan itu, termasuk oleh Ibu Kamat, Pak Kamat, gimana caranya agar
kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Coba, hanya loyalitaslah terhadap madrasah, hanya memiliki loyalitas yang tinggi kepada kepala KUA, sehingga dia mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kalau tidak loyal, kayaknya tidak mungkin. Untuk itu, tipe kerja P3K yang memiliki loyalitas yang tinggi, P3K yang memiliki yang bisa diandalkan pada setiap kegiatan, pasti dia akan diajak pada setiap kegiatan. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, tim sukses saya di Kabupaten Bogor, tolong buatlah, ciptakanlah lingkungan kerja yang harmonis, lingkungan kerja yang produktif. Jangan ngomong di dapur, jangan. Kepala KUA, Camat selalu terbuka pintunya untuk bisa diajak bicara. Kalau ngomong di dapur terus, jelek-jelekin pimpinan itu tidak akan produktif. Itu akan kontraproduktif. Kalau memang kita punya ide besar, kemudian tidak dijalankan, pasti itu memang ada pertimbangan khusus dari pimpinannya. Tolong dukung stabilitas di wilayah kerja, termasuk dukung stabilitas pemerintahan. Nah ini, sekarang Bapak Ibu bagaimanapun adalah P3K yang harus loyal kepada pemerintah. Bapak Ibu sekarang adalah perwakilan negara di dalam menjaga visi dan misi negara. Supaya apa? Supaya semua yang diperintah oleh Bapak Presiden, yang diperintah oleh Menteri Agama, bisa berjalan. Tolong jangan terlibat pada konflik kepentingan. Kalau disampaikan oleh pimpinan tertinggi mengenai keberadaan Musdalifah yang begitu sangat kondusif, sampaikan seperti itu. Jangan kita justru mewakili TikTok yang tidak ada jelas kepentingannya. Jadi cerita di media sosial itu selalu menyudutkan Kementerian Agama. Kalau kita tahu cerita sesungguhnya seperti apa, ya kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Pak Menteri juga menyampaikan rasa ikut prihatin terhadap kejadian di Musdalifah. Ini contoh terakhir saja. Tetapi di balik itu memang tidak ada keterlibatan Kementerian Agama di sana. Karena itu menjadi ranahnya daripada syarikah. Ya, kita tidak bisa apa-apa kalau di negara orang. Dan juga Kementerian Agama, Bapak Ibu sebagai wakil dari negara, nah sekarang Bapak Ibu ini P3K yang sudah digaji negara untuk menjaga visi dan misi negara. Tolong jangan memperkeruh suasana. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sampaikan kepada masyarakat. Jangan sebaliknya. Jadi tolong dibangun kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama. Dibangun. Loyalitasnya juga harus kuat. Kalau sudah tahu besok ini akan ada demo kepada madrasah, demo kepada KUA, demo kepada Kementerian Agama. Kalau itu salah, tolong berikan pengertian. Karena dengan loyalitas yang kuat itulah Bapak Ibu selaku P3K dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Tumbuhkan sikap kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama di wilayah Bapak Ibu dengan baik. Loyalitas sekali lagi penting. Loyalitas bukan sekedar pilihan bagi para camat, bagi para kepala KUA. Kenapa kok saya terus yang terpilih? Ya karena Bapak Ibu loyalitasnya tinggi. Tidak mungkin orang yang tidak loyal kemudian diajak jalan-jalan, diajak untuk ikut kegiatan, tidak mungkin. Jadi itu penting. Bagaimana kita loyal kepada atasan, juga loyal kepada institusi kita, lembaga kita. Itu adalah sebuah kewajiban dari P3K yang harus dipatuhi. Mau tidak mau. Kehadiran Bapak Ibu semua itu karena ada tanda tangan Kepala KUA. Karena ada tanda tangan Pak Camat. Bagaimana mungkin kita tidak loyal kepada pimpinan kita? Pastikan birokrasi berjalan dengan baik, orientasi kepada kepentingan masyarakat publik jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga perlu saya sampaikan. Seorang pemimpin, baik dia kepala KUA, dia kepala seksi, maupun saya sebagai kepala kantor, pasti akan memilih orang-orang terbaik untuk bisa menjadi acuan ketika kita turun langsung ke masyarakat. Bukan tidak mungkin, saya akan lebih memilih pegawai yang memiliki daya jual yang tinggi,
Jadi tipe C bahasa saya. Dia punya tipe C, karena saya ajak terus. Apa C itu? Cuan. Nah, cuan ini dalam rangka memiliki daya jual yang tinggi. Jadi Bapak Ibu coba sebagai P3K punya nggak daya jual yang tinggi terhadap pimpinan maupun masyarakat? Dari mana kita tahu? Dari perannya Bapak Ibu semua. Ada lo rame nggak? Kalau nggak ada lo nggak rame ya berarti memang kita memiliki daya jual yang tinggi. Tingkatkan profesionalitas kompetensi kita. Kita adalah P3K yang memiliki daya saing yang tinggi. Sehingga pimpinan akan lebih memilih kita untuk menjalankan tugas, mewakili pimpinan, ataupun di dalam hal peningkatan kualitas kita lebih baik dari yang lain. Jadi kita sekarang pada tahap berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau merasa dirinya disisihkan, berarti dia tidak bisa menyesuaikan diri. Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Kenapa sekarang saya ditinggal oleh pimpinan saya? Karena ilmu saya segitu-gitu aja. Sementara P3K yang baru, nah ini Bapak Ibu ini termasuk darah segar bagi para pimpinan kita, bisa menyesuaikan diri. Sekarang pimpinan kita, kamar kita menginginkan kita bisa menggunakan laptop. Nah, berarti kita belajar bagaimana kita bisa Excel, bagaimana kita bisa Word. Apalagi sekarang era digital ini memilih para P3K yang punya keterampilan AI. Wah, ini lebih keren lagi. Jadi bisa disampaikan kepada kamar. Jadi Bapak Ibu adalah humas bagi diri Bapak Ibu sendiri. Kalau kita punya kelebihan, sampaikan kepada kepala madrasah, sampaikan kepada kepala seksi, sampaikan kepada kepala KUA, Pak, saya sekarang bisa AI. Apa itu? Apa dari hasil AI itu yang bisa meningkatkan pengetahuan pada masyarakat? Nanti saya akan buat seperti ini, Pak, sampaikan. Ada sebuah tantangan ke depan, di mana satker kita itu memiliki tantangan bisa memberikan pengetahuan pada masyarakat dengan menggunakan teknologi. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai, sampaikan. Bapak Ibu adalah humas untuk diri Bapak Ibu sendiri. Yang bisa mengangkat harkat derajat Bapak Ibu itu bukan teman, tetapi Bapak Ibu sendiri. Tahadus bin Nikmah, sampaikan kepada kapan, Pak, saya sekarang sudah bisa AI, Pak. Terutama kaitan dengan media sosial. Gitu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tolong saya minta dijaga tingkat kepercayaan publik kepada satker kita. Jadi KUA kita yang sekarang ini bisa besar, itu memiliki daya jual yang tinggi, asbab dari Bapak Ibu yang cuan. Makanya Bapak Ibu selalu diajak. Ini ada kegiatan di kelurahan, saya mau ajak Ahmad, karena dia nilai daya jualnya tinggi. Ya itu, bersyukurlah Bapak Ibu yang selalu terpilih terus oleh pimpinannya masing-masing. Karena masyarakat sekarang menginginkan setiap ASN itu yang memiliki pengetahuan lebih. Dan dia dirasa mampu oleh pimpinan kita memberikan solusi berdampak nyata kepada kebutuhan dari satker kita, baik di KUA maupun yang ada di madrasah. Bapak Ibu semua, kalau saya lihat tadi jam 9 baru ada 50 orang, sambil tertawa kecil gitu ya, tawanya tawa pahit juga, dari 300 masa cuma 50. Ini artinya Bapak Ibu selaku P3K masih memiliki disiplin yang kurang. P3K yang baik itu harus memiliki disiplin yang tinggi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dibilang kita jam 9, harus jam 9. Jangan kemarin belum nerima SK sudah datang. SK diberikan jam 9 pagi, Bapak Ibu sudah nginap sehari sebelumnya. Kenapa? Karena merasa dirinya belum lolos jarum. Karena sudah nerima SK, lalu kemudian kerjanya biasa-biasa aja. Jangan lagi seperti itu. Pimpinan selalu memilih Bapak Ibu karena Bapak Ibu memiliki disiplin yang tinggi. Itu adalah pilihan utama. Kenapa pimpinan memilih itu? Karena menunjukkan komitmen, konsistensi, dan menjalankan tugas itu penting. Kalau bilang jam 9, jam 9. Kalau dibilang harus hari ini Bapak Ibu lakukan. Alasan-alasan utama lainnya, kenapa ASN yang memiliki kepribadian, yang memiliki disiplin tinggi itu selalu terpilih, karena dia ASN itu mampu bekerja dengan terstruktur. Ini penting. Semua kegiatan apapun itu sudah pasti ada
checklist. Kalau tidak disiplin langsung ke nomor 3, pasti nomor satunya kedodoran. Dan ini berbahaya sekali. Harus disiplin. Kalau memang izin operasional itu menghendaki turun dulu ke bawah, dilihat keberadaannya. Nah itu tahapan itu harus disiplin sekali lagi. Sesuai dengan tahapan. Dan juga harus tepat waktu. Kalau disampaikan kepada masyarakat yang ingin izin operasional itu jam 9 ya Pak besok. Ya, kita jam 8 sudah di tempat. Dan juga kita lakukan sesuai dengan prosedur. Sehingga apa? Sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Karena pekerjaan kita banyak. Bukan hanya ngurusin kegiatan pada hari ini aja. Bukan hanya ngurusin PPDB aja. Kita juga ada kegiatan P5P apa tuh? Ya itulah. Jadi banyak kegiatan kita. Kita harus disiplin. Kalau sudah selesai, checklist. Buat laporan. Kan ada laporan-laporan absensi, laporan kinerja. Jangan abai, langsung kita buat laporannya. Sehingga efektivitas organisasi bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, tim sukses saya di kabupaten, tim sukses saya yang di kecamatan, kita perlu kredibilitas. Karena disiplin itulah yang nanti mencerminkan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan. Sekali lagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau kita sudah melaksanakan aturan, kita akan tidur nyenyak. Nggak perlu lagi kita memikirkan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kepatuhan terhadap aturan itu penting. Dan lebih yang sangat penting lagi diantaranya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu harus menjadi teladan bagi rekan kerja. Kalau ada ASN, kalau ada P3K mungkin yang sudah 2 tahun lebih dari Bapak Ibu yang disiplinnya kurang, tolong. Jangan jadikan mereka sebagai panutan bagi kolega. Jangan diikutin. Dorong budaya kerja yang lebih baik lagi di lingkungan pemerintahan. P3K kita yang sekarang yang tahap 1 ini adalah contoh baik. Kalau ibu, bapak bisa menjadi contoh baik dari pimpinannya masing-masing. Bukan tidak mungkin. Kesejahteraan juga akan lebih baik lagi. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, kenapa pimpinan memilih ASN yang disiplin? Karena mereka lebih mungkin mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya. Dengan disiplin yang tinggi, Bapak Ibu semua bisa meningkatkan kualitas kerja pribadi. Dan juga kontribusinya jelas di dalam membangun birokrasi yang lebih efektif dan lebih terpercaya. Itulah. Jadi yang terakhir saya sampaikan, seorang P3K yang baik itu adalah P3K yang selalu terpilih oleh pimpinannya karena dia memiliki wibawa. Ada wibawa. Ada elegansi di dalam melaksanakan tugas. Ini yang terakhir. Karena hal ini berpengaruh langsung kepada efektivitas pelayanan publik kita. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, membangun kepercayaan publik itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi ASN yang berwibawa, ASN yang elegan, akan lebih dihormati oleh masyarakat. Makanya Pak Kasih sering mengajak ASN yang memiliki wibawa, ASN yang tahu aturan, ASN yang elegan untuk bisa mendampingi para kasih. Jadi nanti akan ada peningkatan kepercayaan terhadap institusi kita, Kementerian Agama. Profesionalitas kita harus kita tunjukkan kepada pimpinan. Bagaimana sikap elegan kita adalah sebuah cerminan kedewasaan di dalam berpikir. Dia akan bertindak sesuai dengan aturan. Dia akan menunjukkan bahwa pimpinan saya dan saya ketika turun ke lapangan memiliki kompetensi dan juga memiliki etika ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena pekerjaan kita ini bukan hanya ngurusin masyarakat aja, tetapi juga kita menjaga marwah Kementerian Agama. Kalau kita pintar itu sudah biasa. Tetapi ketika kita punya etika di dalam bekerja dan etika kita dihargai oleh masyarakat, ini akan lebih baik lagi. Ciptakan lingkungan kerja yang positif. ASN yang berwibawa, ASN yang menjadi panutan. Nah ini. Jadi ASN itu harus berwibawa. ASN itu harus menjadi panutan. Dia akan menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, kembali lagi menjadi harmonis. Bicaralah dengan pimpinan secara baik-baik.
Tentunya kalau komunikasi ini baik, maka Bapak Ibu adalah P3K yang elegan. Bukan ngomong di dapur. Elegan itu apa? Elegan itu mampu berkomunikasi dalam menyampaikan beberapa kebijakan yang mungkin tidak bisa diterima oleh rekan-rekan di bawah. Dicarikan solusinya. Informasi yang jelas dan juga harus persuasif. Jangan apa namanya menjadi provokator bagi yang lain. Sehingga akhirnya nanti tidak terjadi koordinasi, tidak terjadi komunikasi. Semua bermula dari situ. Kalau koordinasinya baik, komunikasinya baik, Bapak Ibu akan menjadi wakil dari P3K yang lain secara elegan dan juga memiliki martabat. Saya ulang, bukan martabak, martabat. Institusi itu harus ada martabatnya. Jadi sikap wibawa, sikap elegan, menjaga citra pimpinan untuk tetap baik di mata ASN yang lain atau P3K yang lain, Bapak Ibu sudah menjadi perwakilan dari Satker Madrasah atau Satker KUA sebagai P3K yang berwibawa dan memiliki elegansi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena memang ini adalah perintah Pak Kanwil untuk memberikan beberapa wejangan kepada para P3K kita. Jadi sekali lagi saya minta pada P3K kita tahap pertama yang kemarin sudah dilantik, sudah mendapatkan SK, kedepankanlah layanan yang ramah, kedepankanlah layanan yang humanis, yang solutif. Karena sekarang yang sudah zamannya kita media sosial, ini masyarakat bisa aja mereka datang untuk mengapresiasi, bisa. Dia akan bicara apapun di TikTok kita, bicara apapun di Instagram kita. Bisa juga mereka menghujat. Nah, ketika menghujat di media sosial kita, para P3K harus sadar. Dan harus dicari solusinya bagaimana jawaban terbaik. Karena kita bicara di ranah publik. Jangan kemudian kita menjadi sorotan. Akan menjadi viral. Jadi sekarang ini saya mendapat kabar P3K kita nanti akan mendapatkan apa namanya itu pelatihan-pelatihan. Tolong nanti setelah ini akan disampaikan oleh bagian kepegawaian mengenai pelatihan atau mungkin oleh Bu PLH Kasubag. Pelatihan itu mungkin tidak selama pelatihan ASN. Tapi setidaknya setelah pelatihan itu, katakanlah seminggu atau 2 minggu, Bapak Ibu harus mengupdate kompetensi diri Bapak Ibu semua. Jangan mudah puas. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang belum kuliah, segera kuliah. Yang belum memiliki sertifikat pelatihan, ikut sertifikat pelatihan. Apa saja yang bisa membuat Bapak Ibu memiliki nilai lebih, nilai cuan di mata pimpinannya masing-masing. Selamat bertugas hari ini pada seluruh P3K saya. Kebanggaan dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Seraya saya berdoa, semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dari langit dan bumi atas apa yang sudah dilaksanakan untuk menjaga marwah Kementerian Agama. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala atas arahan dan penguatan yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua, demikian kita sudah dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, segala hal baik sudah tercatat Bapak Ibu ya di kertas, di pikiran, di hati, dan yang paling penting adalah nanti dilaksanakan hal-hal baik yang sudah menjadi arahan dari Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam penyampaian teknis. Ini dari tim kepegawaian, mereka akan sosialisasi terkait dengan penyusunan SKP. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena SKP itu menjadi alat ukur kinerja dari Bapak Ibu semua sebagai seorang ASN.
betapapun kinerja Bapak Ibu yang baik, prestasi Bapak Ibu yang sangat hebat, tetapi ketika Bapak Ibu tidak menyusun SKP, tidak ada pelaporan dalam bentuk SKP, maka bisa jadi Bapak Ibu semua dianggap tidak bekerja, sehingga SKP ini menjadi satu hal yang sangat penting yang mesti Bapak Ibu pahami, kuasai, dan harus dilakukan. Untuk itu, saat ini kita serahkan waktu sepenuhnya kepada teman-teman dari kepegawaian. Semoga sudah siap ya, Pak Rozak, kemudian ada Pak Bu Yani, kemudian Bu Dila, sama Pak Doni ya. Dipersilakan waktunya. Kemudian dari saya selaku PLH Kasubag Tata Usaha, dengan ini eh, berpamitan karena kebetulan juga di hari ini Kemenak Kabupaten Bogor juga melaksanakan acara pembinaan kepada CPNS di MAN 1 Bogor. Mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan ada kesalahan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Bapak Haji Ahmad Syukri, serta Ibu Katarina Rinanti selaku PLH Kepala Subbagian Tata Usaha yang telah berkenan membuka acara sosialisasi e-kinerja pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas arahan dan motivasi yang telah disampaikan, tidak hanya untuk Bapak Ibu P3K yang baru dilantik, tapi juga menjadi suntikan semangat bagi kami, tim urusan kepegawaian untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu P3K tahap 1 di Kemenak Kabupaten Bogor yang baru saja dilantik. Semoga amanah dan tanggung jawab yang diemban bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh semangat. Selamat menempuh babak baru sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Oke, sebelum kita masuk materi utama tentang e-kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suryani, biasa dipanggil Yani. Saya dari tim urusan kepegawaian Kemenak Kabupaten Bogor. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman satu tim yang nanti juga akan banyak berinteraksi dengan Bapak dan Ibu, terutama terkait administrasi kepegawaian, termasuk soal e-kinerja ini. Izin share screen ini ya Bapak Ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan satu tim saya. Di sini ada diketuai oleh Pak Arief Yulistanto sebagai ketua tim dari urusan kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Beliau adalah analis aparatur SDM ya, analis ASDM aparatur. Lalu ini ada Pak Wahdi Romdoni, beliau sudah kesohor lah ya, udah banyak yang tahu beliau. Beliau juga analis SDM aparatur di Kemenak Kabupaten Bogor. Kemudian ada Pak Erdiana, beliau adalah arsiparis dan juga yang megang cuti. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan cuti, bisa ke Pak Erdiana. Lalu ada Ibu Siti Robiah, beliau yang megang kenaikan pangkat. Lalu ada Pak Adam Fauzi, beliau yang megang pensiun. Lalu ada Pak Abdul Rozak. Pak Abdul Rozak ini peranata komputer ya Bapak Ibu. Lalu ada saya sendiri. Oh, maaf, maaf.
Lalu ada saya sendiri, saya arsiparis. Lalu ada Ibu Fadilah, beliau adalah analis kinerja. Lalu ada Pak Hambali. Pak Hambali ini juga peranata komputer. Dan ada Pak Rizky, beliau peranata komputer juga. Dan ada Pak Faisal. Nah, sudah berkenalan. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara hari ini, yaitu sosialisasi e-kinerja. Apa saja yang akan dibahas di Zoom kali ini? Yang pertama itu, apa itu e-kinerja? Yang kedua, bagaimana cara aksesnya? Yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan e-kinerja? Yang keempat, nanti ada simulasi untuk masuk ke e-kinerja. Lalu yang kelima, ada pembahasan RHK perjabatan. Jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke breakout room sesuai dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing. Apa itu e-kinerja? E-kinerja atau elektronik kinerja adalah sebuah aplikasi atau sistem digital yang digunakan oleh ASN termasuk P3K untuk mencatat, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan kinerja pekerjaan sehari-hari secara terstruktur dan terdokumentasi. Sistem ini tuh dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan menjadi bagian penting dari manajemen kinerja ASN. Tujuannya apa sih ini dengan adanya e-kinerja ini? Yang pertama adalah untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan target yang jelas. Lalu untuk mendukung sistem merit dan budaya kerja berbasis kinerja, dan sebagai dasar dalam proses evaluasi, tunjangan kinerja, serta pengembangan karir ke depannya. Nah, melalui e-kinerja ini, kita sebagai ASN bisa menyusun rencana hasil kerja atau RHK, lalu mengisi realisasi kegiatan per triwulan, memantau catatan kinerja, mendapatkan penilaian secara objektif oleh atasan langsung. Jadi, sederhananya e-kinerja itu semacam buku kerja digital kita sebagai ASN ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita kerjakan, kita laporkan, dan kita dokumentasikan di dalam e-kinerja. Lalu ini ada ASN digital. Nah, awalnya untuk masuk ke e-kinerja itu aksesnya tersendiri. Tapi mulai 13 April 2025, ASN digital ini mulai berlaku dan wajib diaktifkan oleh semua ASN. Jadi untuk masuk ke e-kinerja, My ASN dan si ASN itu diarahkan melewati satu pintu, yaitu asndigital.bkn.go.id. Ini adalah alamat websitenya ya. Dan ini adalah tampilan awal dari ASN digital. Bagaimana cara akses ASN digital? Itu yang pertama kita harus download aplikasi autentikator di Play Store. Nanti jadi biar satu akun itu ketika login memasukkan kode seperti gambar di sini. Kodenya itu hanya bisa dimasukkan satu kali dan akan berubah terus setiap 30 detik kalau tidak salah. Lalu setelah itu diaktifkan MFA-nya. Lalu bisa login ke asndigital.bkn.go.id. Nah, ini tampilan awal setelah login. Di sini ada layanan seleksi CASN, ada layanan individu ASN, ada layanan manajemen ASN instansi, dan layanan pendukung. Untuk e-kinerja, ini ada di bagian layanan individu ASN. Nah, di dalam layanan individu ASN ini ada My ASN, ada kinerja, ada ASN karir, dan pengajuan banding. Lalu di sini ada kinerja. Nah, untuk masuk ke e-kinerja, kita tinggal klik link yang ini, lalu nanti langsung login. Sudah masuk gitu. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan? Ini ada profil ya. Jadi nanti ketika sudah login akan muncul seperti ini di bagian kiri. Ada buku panduan, profil, SKP, tim kerja, angka kredit, persetujuan PAK, rekap keberatan, dan dashboard.
Tapi yang penting di sini perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di profil. Di profil itu memuat data pribadi, data atasan, dan juga unit kerja. Jadi nanti Bapak Ibu harus pastikan data pribadi Bapak Ibu betul, data atasannya betul, dan data unit kerjanya juga betul. Karena kalau nggak sesuai, itu nanti SKP Bapak Ibu tidak bisa dinilai sama atasan langsung Bapak Ibu. Oke, sekarang kita langsung simulasi aja ke kinerjanya ya. Oke, ini udah masuk ke halaman utama ASN Digital ya Bapak Ibu. Tuh, jadi kalau misalnya begini tuh nanti dia keluar sendiri. Nah, untuk loginnya kita klik yang login ini. Nah, untuk tata cara penggunaan MFA Bapak Ibu bisa download di sini. Nanti di sini ada tata caranya. Lalu kita masuk. Ini kita izin menggunakan salah satu akun dari P3K ya Bapak Ibu. Sudah ada masukan username-nya itu NIP, lalu passwordnya yang dibuat, dimasukkan, lalu sign in. Dan di sini adalah one time code. One time code-nya itu yang diperoleh dari aplikasi autentikator. Gitu. Jadi mohon ditunggu sebentar untuk one time code-nya. Oke, setelah masuk, udah. Setelah masuk ini udah login ya Bapak Ibu. Di sini ada seperti tadi ini ada, muncul layanan seleksi CASN, layanan individu ASN, layanan manajemen ASN instansi, dan layanan pendukung. Untuk e-kinerja kita masuk ke layanan individu ASN. Ini bisa klik di sini. Lalu ada kinerja. Bapak Ibu bisa klik yang ini kinerja. Nah, ini udah masuk Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan dashboardnya ya Bapak Ibu. Di sini ada nama Bapak Ibu di sini muncul, lalu ada data profil, ada daftar SKP yang belum dibuat, lalu ada sebelah kirinya ada buku panduan, profil, SKP, tim kerja, angka kredit, persetujuan PAK, rekap keberatan, dan dashboard. Di sini kita klik profil dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini muncul. Di sini ada tab-tabnya, data atasan, data pribadi, data atasan, list pegawai satu unit kerja, list pegawai bawahan, dan klaim pimpinan unit kerja. Yang kita perhatikan di sini adalah data pribadi, data atasan, sama unit kerja PNS atau P3K. Nah, di sini perhatikan NIP-nya sudah sesuai atau belum. Namanya sudah sesuai atau belum. Unit kerjanya juga sudah sesuai apa belum. Pastikan tanggal lahir, semua sampai jenis kelamin ini sudah sesuai. Gitu. Unit kerjanya juga sudah sesuai di sini. Lalu lihat data atasan. Data atasannya sudah sesuai atau belum? Karena ini tadi di sub bagian tata usaha kantor Kementerian Kabupaten Agama Kabupaten Bogor. Jadi kepalanya itu data atasannya adalah Bapak Romdon ya, Kepala Subak TU. Berarti ini sudah betul. Nah, ini untuk profil. Kalau misalnya ada yang salah unit kerjanya, Bapak Ibu bisa ketik di sini, diklik edit profil ya di sini, lalu diketikkan secara manual sampai muncul di bawahnya. Noh, seperti ini. Nanti tinggal dipilih unit kerja Bapak Ibu yang sesuai yang mana. Sudah muncul di sini bisa dipilih. Lalu klik OK. Di sini ada jabatan ya, ada jabatan, ada golongan uang.
Kalau sudah sesuai semuanya, data atasan, data pribadi, semuanya sudah sesuai, kita bisa lihat ke SKP. Di sini SKP-nya masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu baru masuk satu TMT-nya, SPMT-nya 1 Juni ya. Mari kita tambah periode SKP. Periode awal di sini kita isi 1 Juni 2025. Periode akhirnya kita taruh di 31 Desember 2025. Karena SKP ini dibuatnya tahunan, Bapak Ibu. Jadi periode akhirnya harus 31 Desember 2025. Lalu pendekatannya kuantitatif, lalu klik OK. Nah, nanti muncul di sini periode awalnya, periode akhir, pendekatan, unit kerja, statusnya di sini masih draft, jabatan dan pegawai. Nah, udah kayak gini gimana lagi? Klik detail SKP. Detail SKP ini untuk ngisi RHK. RHK itu adalah rencana hasil kerja yang nanti diinput di sini. Oke, nah di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan dulu di sini. Di sini status SKP-nya masih draft. Lalu ada beberapa tombol di bagian atas. Ada lihat data profil, tambah RHK, lihat matriks, cetak, dan ajukan SKP. Sampai ke bawah. Nah, ini kita tambah RHK. Untuk menambahkan RHK, diklik ini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian RHK ini nanti disesuaikan dengan jabatan yang Bapak dan Ibu ampu sekarang. Jadi nanti untuk pengisian RHK ini bisa dibimbing sama PIC-PIC-nya nanti ketika di breakout room ya Bapak Ibu. Nah, misalnya untuk Bapak Mahmur, di sini kita bisa tambahkan RHK, ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, ada jenis RHK dan rencana hasil kerja. Nah, misalnya ini adalah kita memilih yang pertama, yang utama ya. Di SK25C, meningkatnya presentasi laporan kerja, kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu. Jenis RHK-nya di sini utama dan rencana hasil kerjanya misalnya ini ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu diklik OK. Nah, di sini jadi muncul di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi dan ini ada rencana hasil kerjanya sudah muncul di sini. Nah, lalu ini untuk aspek indikator kerja individu dan target tahunannya masih kosong, jadi kita tambah indikator. Aspeknya itu yang diinput minimal wajib ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kuantitas. Targetnya berarti dari Juni ada 6, 7. Nah, dan satu lagi adalah waktu.
Kayak gini. Lalu nanti rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini tidak mungkin ada satu ya, pasti lebih dari satu. Bapak Ibu bisa tambah lagi di sini, diisi lagi, jenis RHK-nya diisi lagi, rencana hasil kerjanya juga diisi lagi, lalu klik OK. Nanti diisi lagi aspek sampai target tahunannya. Setelah semuanya diisi, nanti bisa klik ajukan SKP. Klik ajukan SKP itu di sini ya Bapak Ibu. Nah, diklik ajukan SKP. Nanti akan ada pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Nah, kalau misalnya, oh kayaknya ada yang kurang, kayak ini misalnya tambah indikator, indikatornya masih kosong, harus diisi. Nah, Bapak Ibu bisa tambah di sini, tambah indikatornya, dilengkapi, eh, lalu targetnya juga diisi misalnya sampai ke yang waktu. Nah, misalnya gini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya udah lengkap semuanya, Bapak Ibu sudah yakin, lalu diklik ajukan SKP. Di sini diklik OK. Dan status di sini pengajuan ya Bapak Ibu. Dan status ini akan berubah menjadi persetujuan kalau misalnya atasan Bapak Ibu sudah menyetujui SKP Bapak Ibu. Tapi akan kembali ke draft kalau harus ada yang diperbaiki dari SKP Bapak Ibu gitu. Nanti kalau misalnya kembali ke draft, nanti akan ada alasan penolakannya itu apa. Alasan penolakannya biasanya muncul di bawah sini. Ada catatan yang harus Bapak Ibu perbaiki. Kita kembali ke SKP ya Bapak Ibu. Nah, di sini statusnya sudah pengajuan. Kalau misalnya Bapak Ibu SKP-nya sudah disetujui, di sini statusnya akan persetujuan dan akan kembali ke draft apabila SKP Bapak Ibu ditolak atau dikembalikan ke draft karena ada kekurangan yang harus dilengkapi gitu. Nah, di sini ada detail SKP, ada matriks peran hasil dan penilaian. Kalau misalnya SKP Bapak Ibu nanti sudah disetujui sama Kepala Satuan Kerja Bapak Ibu, Kepala Unit Kerjanya, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan periode penilaian dan menambahkan rencana hasil kerja hingga ke bukti dukung. Gitu. Untuk sekarang berarti di periode triwulan 2 ya, 1 Juni. Nah, ini sudah ditambahkan triwulan 2, 1 April sampai 30 Juni. Bapak Ibu nanti upload bukti kinerja Bapak Ibu dari tanggal 1 Juni aja kalau begitu. Karena 1 April belum terima SK ya Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai Bapak Ibu dapat surat tugas SPMT, nanti Bapak Ibu bisa mengupload hasil kinerja Bapak Ibu di e-kinerja. Nah, kalau misalnya belum disetujui, ini akan muncul ketika Bapak Ibu mau mengisi rencana aksi. Di sini diklik rencana aksi. Nah, rencana aksi ini belum bisa diisi karena SKP ini belum disetujui, jadi tidak bisa mengisi rencana aksi. Solusinya apa? Solusinya SKP-nya harus disetujui dulu sama atasan Bapak Ibu. Oke, kembali ke detail SKP. Tuh. Di sini ada keterangannya draft. Kalau draft itu berarti perbaiki indikator kinerja individu. Terima kasih. Ini berarti ditolak ya Bapak Ibu ya. Dikembalikan ke draft karena ada yang harus dibetulkan. Seperti ini mungkin apa ini atau mungkin tidak sesuai kalau misalnya untuk jabatan guru itu ada standarnya ya. Semua jabatan sih ada standarnya. Harus ada berapa RHK wajib yang diisi dan ada berapa RHK tambahan yang diisi.
Nah, bagaimana cara ngisi RHK tambahan? Ini RHK utama yang tadi kita isi ada 2 ya. Lalu di bawahnya ada tambahan. Nah, tambahan itu biasanya adalah tugas yang diberikan langsung oleh atasan kita, atasan unit kerja Bapak Ibu. Bisa dimasukkan juga di sini ya. Bisa diklik tambah RHK. Lalu misalnya ini, melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Jenis RHK-nya kita pilih tambahan, bukan utama. Rencana hasil kerja misalnya tugas kedinasan diberi. Nah, setelah diisi bisa diklik OK. Kita tambah indikatornya. Dan tambahkan aspek waktu. Nah, jadi kalau udah ditambah RHK tambahan itu muncul di bagian bawah ya Bapak Ibu. Yang di bagian bawah ini adalah RHK tambahan dan yang atas adalah RHK utama. Kalau bisa RHK-nya itu runut ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada panduan yang diberikan sama tim di breakout room ya. Untuk urutan RHK-nya kalau bisa runut. Jadi karena kalau misalnya ada yang ketinggalan di bawah, Bapak Ibu tambah lagi RHK-nya, itu nanti angkanya nggak akan runut di sini biasanya. Gitu. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya udah selesai, kita ajukan lagi misalnya. Kita ajukan lagi. Dan SKP-nya di sini statusnya pengajuan. Sudah pengajuan kembali. Di sininya sudah pengajuan kembali. Kalau tadi pasti di sininya sudah draft ya. Lalu nanti kalau misalnya sudah disetujui, Bapak Ibu bisa mengisi rencana aksi di sini. Gitu. Nah, ini statusnya sudah persetujuan nih Bapak Ibu. Ketika statusnya sudah persetujuan, Bapak Ibu baru bisa mengisi rencana aksi yang ada di sini, di penilaian. Bisa diklik di penilaian, lalu ada rencana aksi. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Rencana aksi ini nanti kita ada tombol tambah di sini. Bapak Ibu bisa klik tombol tambah, rencana aksi misalnya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, diisi rencana aksi dan targetnya. Nanti akan muncul di sini. Lalu yang ini, nah misalnya yang kedua nggak diisi ini misalnya. Setelah dari sini kita bisa langsung ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil.
Nah, di sini ada tulisan batas waktu pengisian eviden dan realisasi SKP untuk periode ini adalah tanggal 31 Juli 2025. Jadi Bapak Ibu punya waktu ya sampai 31 Juli untuk mengerjakan SKP ATW kedua. Nah, untuk yang tadi kita isi rencana aksi akan muncul tombol bukti dukung dan realisasi. Tapi untuk yang tidak diisi rencana aksinya ini akan kosong. Tapi memang seharusnya kosong kalau misalnya bukti dukungnya tidak ada misalnya. Karena kalau misalnya rencana aksinya diisi, tapi bukti dukungnya tidak diisi atau memang tidak ada bukti dukungnya, itu tidak bisa diberi feedback sama atasan Bapak Ibu gitu. Nah, di sini untuk menambahkan bukti dukung Bapak Ibu. Bukti dukung ini kita klik tambah, nanti nama bukti dukungnya misalnya laporan kinerja. Nah, di sini adalah link Google Drive. Link Google Drive tempat bukti dukung Bapak Ibu diupload. Misalnya kita masukin ini. Lalu klik OK. Setelah ini isi juga di aspek waktu ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya salah satu, tapi di kedua aspek ini harus diisi. Lalu setelah diisi bukti dukung, jangan lupa diisi realisasinya. Realisasinya satu laporan sesuai sama target. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Yang ini juga ditambahkan ya, untuk bukti dukung yang tambahan semuanya diisi. Sampai ke realisasi, jangan lupa. Karena kalau hanya bukti dukung saja yang Bapak Ibu isi, realisasinya tidak, itu juga tidak akan bisa diisi sama atasan Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi ke atasan Bapak Ibu untuk menilai SKP Bapak Ibu di sini. Gitu. Nah, untuk sekarang untuk pengisian RHK Bapak Ibu sesuai dengan jabatan Bapak Ibu yang di sini ya Bapak Ibu, detil SKP. Nanti mungkin akan diarahkan ke breakout room sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu ampu ya Bapak Ibu. Nanti untuk jabatan guru dan untuk jabatan guru akan ditemani oleh Ibu Fadilah. Lalu untuk jabatan penyuluh dan penghulu nanti akan bertemu dengan Bapak Wahdi Romdoni. Dan untuk jabatan administratif nanti akan dibimbing sama Bapak Abdul Rozak ya Bapak Ibu. Nanti bisa join ke room-room yang ada.